Baik, kita mulai untuk acara pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Selamat berjumpa kembali dalam acara kita yang kurang lebih mungkin ini adalah pertemuan ke-5 atau ke-6 mungkin ya Prof ya. Acara ini adalah diselenggarakan oleh Research Group ya yang berkaitan dengan continuous quality improvement in teaching and learning process. Jadi ini adalah kegiatan yang non formal ya Bapak Ibu, karena ini digagas oleh Prof Maman untuk bisa membantu kita semua sebetulnya. Dan di pagi hari ini kita akan masuk dalam salah satu program ya yang juga digagas oleh Prof Maman, program tutorial. Mungkin ini berdasarkan buku beliau ya, buku kontrol kualitas proses kompleks. Ini mungkin yang saya mungkin tidak terlihat di gambar ya. Buku ini sangat bagus. Saya ucapkan terlebih dahulu kepada Prof Maman, saya ucapkan terima kasih Prof. Sangat menginspirasi kalau bagi saya ya terkait dengan buku ini. Alhamdulillah kemarin sudah dapat buku dari Prof Maman langsung datang ke rumahnya begitu. Baik, saya izin dulu untuk share penjelasan dari program tutorial ini. Penjelasan ini berdasarkan tulisan yang Prof Maman berikan atau share di grup WA ya. Baik. Yang pertama adalah bahwa program tutorial ini akan kita selenggarakan dalam 7 seri, dan hari ini adalah seri yang pertama begitu. Dan ini merupakan kesempatan yang langka karena Prof Maman sendiri yang akan mengajarkan kita langsung. Yang seri pertama yang hari ini kita akan bahas adalah tentang strategi pengontrolan dari sampling sampai dengan tindakan peningkatan kualitas TLP. Ya. Seri kedua itu berkaitan dengan pengontrolan disparitas target proses, ya, dengan parameter TLP diketahui. Lalu di seri ketiganya masih sama, pengontrolan disparitas target proses, tetapi dengan parameter yang tidak diketahui. Masuk ke seri keempat, kita akan membahas tentang pengontrolan disparitas variabilitas proses dengan teknik IGV. Ya. Kita tahu bahwa disparitas dan variabilitas, kalau berdasarkan tulisan Prof Maman, ini adalah musuh kualitas begitu ya. Seri kelima, pengontrolan disparitas variabilitas proses dengan teknik VV. Ya. Lalu seri keenam masih sama juga, hanya berbeda di tekniknya. Kita menggunakan teknik EV, dan ketujuh teknik EVV. Informasi tambahan terkait dengan program tutorial ini bahwa tutorial ini dilaksanakan dengan tujuan memupuk kemahiran dalam praktik manajemen mutu atau kualitas TLP, Teaching and Learning Process. Lalu yang keduanya adalah kemahiran dalam praktik manajemen mutu TLP yang pada gilirannya akan meningkatkan performa dosen dan juga mahasiswa. Di samping itu, ia akan membantu melancarkan tugas sistem pengendalian mutu. Sepertinya ini adalah sesuatu yang kita perlukan semua ya Bapak Ibu, yang mungkin nanti bisa diterapkan di institusi masing-masing begitu. Yang ketiga adalah ingredient dari manajemen mutu didominasi oleh data kuantitatif. Nah, oleh karena itu, agar dapat mengolah data tersebut menjadi informasi yang diperlukan, ada 2 syarat yang harus dimiliki oleh kita sebagai peserta. Syarat pertama adalah terbiasa melakukan operasi matriks, dan yang kedua terbiasa menggunakan Microsoft Excel. Begitu. Rekomendasinya untuk para peserta yang belum terbiasa dengan operasi matriks atau Microsoft Excel, maka dianjurkan agar selama tutorial bisa didampingi dengan mahasiswa S1 yang akan bertugas mencatat, mengimplementasikan operasi matriks dengan menggunakan Microsoft Excel.
Baik, demikian untuk beberapa informasi ya berkaitan dengan program kita. Ini adalah program kali pertama dan kita akan mudah-mudahan konsisten menyelesaikan sampai 7 pertemuan berikutnya, begitu. Tanpa memperpanjang waktu, saya persilahkan Prof. Maman untuk bisa menyampaikan materinya, Prof. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Cahyo. Bapak, Ibu-ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, semoga Tuhan memberkati kita dan Indonesia. Sebelumnya itu kemarin saya menghadiri undangan dialog tentang masa depan pendidikan Indonesia. Ya, dan itu ditayangkan di YouTube. Ya, apa namanya? Saya memberikan kelemahan dari sistem pendidikan nasional saat ini. Ya, ada beberapa begitu ya. Yang terutama kelemahan itu adalah tidak adanya tidak adanya interpretasi terhadap alinea keempat Undang-Undang Dasar 45. Ya, dengan tidak adanya interpretasi itu, maka sistem pendidikan nasional kita itu berjalan terseok-seok. Ya, dan saya tunjukkan keterseokannya di mana. Keterseokannya itu ada di Undang-Undang nomor 12 tahun 2012, yaitu tentang pendidikan tinggi. Ya, itu betul-betul tidak membuat bangsa ini tidak nyaman. Ya. Dan yang kedua itu keterseokannya tampak pada Undang-Undang nomor 14 tahun 2005. Ya. 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 Sebagai contoh misalkan saja, itu Tridharma perguruan tinggi. Itu ibu-ibu, bapak-bapak itu Tridharma perguruan tinggi itu bagi saya sudah obsolet. Sudah kuno. Usianya sudah lebih dari sekitar 60 tahun. Usianya ya. Jadi relevansinya terhadap tantangan zaman itu sudah semakin menurun. Itu. Kemudian yang kedua, ya silakan dilihat. Tugas utama dosen. Tugas utama dosen itu sangat minimalis, sehingga tidak memungkinkan kita pendidikan kita itu sangat tidak mungkin akan berujung pada supremasi bangsa. Sangat tidak mungkin. Jadi oleh karena itu, setelah saya beberkan ya kelemahan-kelemahan dari sistem perundang-undangan kita, saya berikan 9 rekomendasi. Bagi ibu bapak yang tertarik dengan itu, ya nanti akan saya share lah, ya. Oh, ini saya lihat ada Profesor Sugilar. Assalamualaikum, Kang Sugi. Waalaikumsalam, Kang Maman. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita kita punya wadah nih, ya. Alhamdulillah Dan saya sangat bergembira sekali bahwa wadah kita ini banyak sekali guru besar ya dalam wadah ini. Gitu. Itu menandakan bahwa kita memang sama-sama concern dengan masalah pendidikan kita ya, begitu. Iya. Nah, baik, jadi kali ini seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Cahyo tadi ya, kita akan bincang-bincang tentang apa Mas Cahyo, strategi pengontrolan ya. Proses belajar mengajar.
pengontrolan. Untuk apa? Untuk melakukan continuous quality improvement ya, in teaching and learning process. Ya, pekerjaan ini sudah saya mulai sejak saya di ITB, yaitu sekitar awal tahun 90. Ya, jadi pada waktu itu saya sangat prihatin. Mengapa? Karena tidak ada dosen yang bicara tentang teaching and learning process quality improvement, padahal datanya ada di tata usaha. Ya, jadi pada waktu itu saya ambil inisiatif. Saya minta izin kepada ketua jurusan waktu itu ya untuk menggunakan data mahasiswa, data nilai-nilai saja, saya tidak mau menyentuh data yang lain, begitu ya. Nah, dan kemudian dari situ saya coba pelan-pelan dan saya tunjukkan hasilnya, ya, presentasikan kepada semua dosen bahwa banyak hal yang dapat kita bicarakan, ya, berdasarkan data dari tata usaha tersebut, ya. Jadi ibu bapak nggak usah pergi kemana-mana, cukup minta kepada tata usaha, tolong sediakan data ini, tolong sediakan data ini, ya. Nah, kemudian kita olah. Nah, ini masalahnya adalah bagaimana mengolahnya, bukan pada datanya, ya. Bagaimana mengolahnya begitu, ya. Jadi bagi saya data itu ibarat beras ketan, ya. Ibarat beras pulut, ya. Beras pulut itu kalau diolah seperti ini maka jadi bubur ketan yang enak sekali. Diolah seperti ini akan jadi apa? Semar mendem. Diolah seperti ini akan menjadi lemper. Diolah seperti ini akan menjadi opak. Ya, diolah lain lagi akan menjadi apa tuh? Kolontong, ya, kalau di kampungnya Prof. Rukaisih, ya, gitu. Jadi tergantung bagaimana mengolah. Datanya ada, tergantung bagaimana mengolah. Nah, ini saya ingin share berdasarkan pengalaman saya, ya. Jadi dari data itu sudah beberapa jurnal internasional yang saya terbitkan. Ya, Scopus begitu. Jadi nggak usah pergi ke mana-mana, ya. Dari data itu saya sudah ada beberapa buku, ya, gitu. Nah, dan kemudian tentunya teaching and learning process quality improvement itu bukan hanya concern ketua jurusan, dekan, rektor, tapi juga concern semua dosen, concern semua guru, ya, concern semua kepala sekolah, dan lebih utama lagi concern kepala dinas pendidikan. Nah, ini saya mohon bantuan ini kepada Prof. Rukaisih, ya, Prof. Sani, gitu, Prof. Sugilar, gitu, ya. Wah, mohon bantuan untuk bisa menyebarkan ini kepada para guru, ya, para kepala sekolah, dan juga lebih spesifik lagi kepada kepala dinas pendidikan. Mereka perlu kita latih, ibu-ibu, bapak-bapak, ya, perlu kita latih. Data mereka punya, tapi mereka kurang punya kesempatan untuk belajar mengolahnya, ya. Jadi sekali lagi cukup 7 seri saja, ya, untuk dapat menghasilkan jurnal internasional, ya, begitu, yang komprehensif. Kalau yang parsial, seri 1 saja sudah cukup. Ya, seri 1 saja sudah cukup untuk bisa bergerak ke arah publikasi internasional. Ya, mari izinkan saya menampilkan screen saya, ya. Mana
Mas Cahyo tampak tidak? Sudah, Prof. Sudah terlihat. Sudah terlihat ya. Nah, oke. Jadi saya ingin memulai begitu ya. Ini oke. Jadi sekali lagi tadi sudah disampaikan oleh Mas Cahyo bahwa yang namanya disparity dan juga variability itulah musuh quality. Ya. Kita tidak akan bisa meningkatkan kualitas kalau tidak kita reduksi variabilitasnya. Kalau kita tidak reduksi disparitasnya. Nah, ini adalah kunci utama. Jadi kalau mau meningkatkan kualitas, turunkan disparitas, turunkan variabilitas. Apa yang dimaksud dengan disparitas dan variabilitas? Ya, disparitas dimaksudkan di sini adalah ya perbedaan performance ya antar grup. Gitu. Ya, itu maksudnya. Sedangkan variabilitas adalah perbedaan performance di dalam setiap grup, itu saja ya, gitu. Jadi misalkan saja grup itu kelas ya. Jadi kalau kelas-kelas paralel ya. Nah, di dalam setiap kelas tentu ada fluktuasi atau ada perbedaan antara nilai seorang mahasiswa atau seorang siswa dengan yang lain. Itu variabilitas. Sedangkan disparitas adalah perbedaan performance antar kelas gitu. Kelas 1 dan kelas 2 itu ada beda. Nah, jadi dua-duanya harus direduksi kalau ada disparitas yang signifikan. Dan kalau ada variabilitas yang signifikan harus direduksi. Ya. Jadi kalau variabilitas, maka itu adalah yang bertanggung jawab itu dosennya atau gurunya. Mengapa sampai terjadi variabilitas yang tidak bisa ditolerir? Kalau ada disparitas, maka ini tanggung jawab kepala sekolah, tanggung jawab pimpinan, tanggung jawab manajemen. Mengapa sampai terjadi disparitas yang signifikan antar kelompok, antar grup, antar kelas? Begitu ya. Jadi kalau seorang dosen ingin meningkatkan performance-nya di dalam kelas, maka turunkan variabilitasnya. Nah, sementara kalau manajemen ingin meningkatkan kualitas sekolahnya atau program studinya, disparitasnya yang harus diturunkan. Ya, ini dulu terminologinya. Ya. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan, yang menjadi motivasi itu begini, ibu dan bapak-bapak, ya. Nah, selama ini begitu ya, ilmu tentang quality science, ya, quality management, quality technology, ya, quality engineering, ilmunya itu hanya didasarkan atas 2 skenario sampling. Tuh. Nah, di dalam buku saya begitu ya. Nah, saya tunjukkan ya, buku ini ya. Saya tunjukkan bahwa 2 skenario sampling itu bagus hanya untuk lingkungan industri manufaktur, tapi tidak untuk service industri, termasuk public services, ya. Dan di dalam public services itu termasuk proses pendidikan, gitu ya. Nah, oleh karena itu di dalam buku ini saya kembangkan dari 2 sampling skenario itu menjadi 4 skenario. Nah, skenario pertama kedua tetap untuk manufaktur, industri manufaktur, tapi skenario 3 dan 4, jadi ada di sini ya, itu
itu apa namanya khusus untuk service industri dan public services, ya, termasuk pendidikan. Nah, secara spesifik untuk skenario 3 dan 4 dalam buku ini mohon dicatat ya, itu meliputi bab 6, 10, 11, 12. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak ya mau khusus saja tentang pendidikan dan public services yang lain, termasuk misal proses servis perbankan, proses servis di kecamatan, proses servis di kantor gubernur, di imigrasi, di mana saja ya, gitu. Nah, itu ingat saja dengan bab 6, bab 10, 11, 12. Ya. Nah, pada awal tahun 90 saya punya banyak mahasiswa dan menghasilkan skripsi untuk itu. Tapi pengalaman menunjukkan bahwa tatkala melakukan quality control untuk servis di kantor imigrasi di Bandung, mahasiswa saya diusir. Ya, jadi rupanya tertutup untuk dievaluasi gitu. Kantor itu, ya. Jadi itu ibu-ibu dan bapak-bapak. Nah, sebagai latar belakang utamanya yaitu begini ya. Pada tahun 2017 ini artikel yang saya buat itu tentang monitoring the disparity of teaching and learning process variability. Ya. Ini yang butir nomor 5 nih. Ya, ini butir nomor 5 gitu. Ini terbit di jurnal Productivity and Quality Management. Ah, ini Scopus. Kalau nggak salah Q2, ya lumayan lah ya untuk mahasiswa. Kemudian pada tahun yang sama ini juga di Scopus ya. Artikel ini Scopus juga itu SPC in Service Industry. Case in Teaching and Learning Process Variability Monitoring. Begitu ya. Saya memang berharap banyak bahwa artikel seperti ini itu datang dari universitas pendidikan begitu ya, bukan dari ITB ya gitu. Tapi tidak apa-apalah ya. Kemudian pada tahun 2018 ini gitu buku saya tentang reliable Schwarz type control chart ya itu terbit di Jerman dalam bahasa Inggris. Nah, karena mungkin ini dianggap buku ini ya bagus begitu, pada tahun 2020 buku itu diterbitkan ulang di 8 negara Eropa dalam bahasa setempat. Ya, yaitu bahasa Belanda, bahasa Perancis ya, di Belanda, di Perancis, di Jerman dalam bahasa Jerman, di Itali dalam bahasa Itali, di Polandia, Portugis, Rusia dan Spanyol. Ya, itu. Nah, berdasarkan itu semua gitu ya, setelah pengalaman saya mengkristal, ya alhamdulillah tahun ini saya bersama dengan mantan mahasiswa doktor saya tuh itu menulis buku ya, buku yang yang ini, buku yang ini ya, gitu ya. Jadi buku ini sekali lagi kalau mau menggunakannya untuk industri manufaktur gitu ya, itu bab yang lain selain bab 6, 10, 11, 12. Kalau ingin masuk ke industri jasa, termasuk jasa layanan publik, di dalamnya termasuk pendidikan, fokus saja kepada bab 6, 10, 11, 12. Jadi ke-7 seri itu mencakup ke-4 bab tersebut. Ya. Nah, ya. Oke.
Jadi sekali lagi seperti biasa, ya apa namanya, kalau ada pertanyaan silahkan diajukan langsung ya. Jadi tidak perlu menunggu setelah selesai. Ini kita bincang-bincang diskusi saja ya, begitu. Ya, silakan. Oke. Ini ada masuk chat ini dari Muhammad Pak Miftahudin. Assalamualaikum, terima kasih panitia Bapak dan Bapak Ibu semuanya atas Zoom ini. Izin memperkenalkan diri, saya Miftah dari N sebagai Head of Business Operation yang bertanggung jawab terhadap kegiatan learning and development di Paragon. Ini ya. Oke, buku saya juga mencakup ini ya. Jadi ini Paragon, jangan-jangan ini Wardah ya. Oke. Ya, itu Mas Subakat itu teman saya ya. Itu satu asrama, satu angkatan. Oke ya, sampaikan salam ya Pak Mas Miftah. Salam ke Mas Subakat gitu ya. Jadi sekali lagi nanti ada contohnya ya. Ada contoh untuk industri farmasi. Ya, saya masukkan kosmetik itu ke farmasi. Ada contohnya di buku itu ya. Begitu. Nah, jadi kalau ingin ke industri farmasi atau ke industri kosmetik ya, silakan gunakan bab selain yang 4 tadi ya, utamanya gitu. Jadi mungkin industrinya agak berbeda, tidak berbeda. Itu sudah tercakup di dalam apa namanya buku saya ya. Yang berbeda hanya samplingnya saja. Itu yang berbeda ya, samplingnya saja yang berbeda gitu. Dibandingkan Bapak Ibu semuanya fokus produk service proses ya. Oke, jadi apa namanya oke. Bagi saya itu hanya bedanya dikit. Ya, bedanya dikit. Sampling. Kalau di service industri begini, kalau di service industri data itu murah. Service industri itu ya. Oleh karena itu bisa dikumpulkan banyak dan bahkan sampel size-nya, ukuran sampelnya atau banyaknya datanya itu pada umumnya tidak bisa dikontrol. Tapi kalau di industri kosmetik, industri manufaktur itu sampel size-nya dapat dikontrol. Datanya mahal. Sehingga dengan demikian banyak data yang dikumpulkan itu sedikit. Nah, itu bedanya. Ya. Jadi untuk Mas Miftah nanti datanya sedikit. Mungkin 5-6 buah data sudah cukup, bahkan 1 data sudah cukup. Ya. Tapi kalau di service industri tidak bisa, tidak bisa begitu. Ya, bank misalkan ya, service layanan di bank itu hari ini customer datang 100, besok 70, lusa 80, berbeda-beda ya, gitu. Ya. Atau di sekolah kelas A muridnya 40, kelas B 30, kelas C 49. Berbeda-beda ya gitu. Dan banyak. Banyak ya. Jadi don't worry tentang itu ya. Kemudian ini ada lagi oke. Industri retail bagaimana? Industri retail itu masuk ke dalam apa namanya? Trias saja. Skenario samplingnya bagaimana? Ya. Apakah skenario 1, 2, 3 atau 4? Ya. Menarik ini Mas Firta ya. Itu. Jadi yang menjadi guidance-nya itu adalah skenario samplingnya. 1, 2, 3 atau 4. Ya. Nah, nanti kalau 1, 2 masuk bab mana gitu ya. 3, 4 masuk 6, 10, 11, 12. Oke ya. Jadi untuk kali ini kita bicara tentang TLP ya, jadi service industry, ya jasa lah gitu.
Jadi untuk retail tadi masuk di sini insya Allah. Nah, pada setiap pengontrolan kualitas, goalnya itu ada 3 goalnya ya. Yang pertama itu memvisualisasikan performance dari proses. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ternyata ada performance, kalau ada performance pada suatu saat, performance itu tidak bagus, maka yang kedua itu adalah harus dicari akar penyebabnya. Melakukan root causes analysis. Ya. Dan yang ketiga, memberikan laporan rekomendasi untuk peningkatan kualitas. Itu saja 3 itu. Nah, ya, yang krusial adalah nomor 1 dan 2. Dan yang paling krusial adalah nomor 1. Memvisualisasikan kinerja proses. Ya, jadi semua orang bisa melihat. Ya, tidak perlu apalagi manajemen ya, apalagi top manajemen, bahkan presiden pun bisa melihat ya kinerja proses itu. Oh, pada suatu saat terjadi anomali. Kalau betul terjadi anomali, cari akar penyebabnya. Kemudian setelah itu buat rekomendasinya ya. Itu goal kita itu. Ya. Kemudian yang ketiga, beberapa hal yang harus dipahami. Ya. Ini sangat menyedihkan sekali. Saya kerap diundang oleh SPM. SPM itu ya. Kalau tidak salah SPM itu Satuan Pengendali Mutu. Betul ya? Satuan Pengendali Mutu, atau ada yang menyebutnya bukan satu, tapi unit pengendali mutu. Ada juga yang menyebut sistem pengendalian mutu. Ya, ini di universitas. Ya, kerap saya diundang begitu untuk memberikan pemikiran tentang masalah peningkatan kualitas. Ya, dan pertanyaan saya selalu mendasar. Apa yang Ibu Bapak maksudkan dengan mutu, dengan kualitas? Semua orang bicara kualitas, tapi begitu saya tanya, apa maksudnya kualitas itu? Waduh, itu saya prihatin. Tidak keluar satu konsep yang mendasar. Padahal ya, di dalam sejarah peradaban manusia, itu hanya pernah ada 3 definisi kualitas itu. Hanya pernah ada 3. Ini secara formal ya, artinya terdokumentasi. Ya. Definisi yang pertama itu yang dicetuskan oleh Joseph Juran. Ya, dan digunakan sejak dekade 1940-an. Ya. Nah, dan itu berlaku sampai dengan dekade 1970-an. Ya. Nah, pada saat itu yang dimaksud dengan kualitas adalah fit for use. Ya, sesuai dengan kegunaannya, sesuai dengan tujuannya. Jadi kalau sebuah alat atau sebuah proses itu ya itu sesuai dengan kegunaannya, sudah itu berkualitas. Nah, filosofi ini berakibat bahwa customer ya is nothing to do with the process. Customer menjadi objek saja. Ya. Jadi maksudnya objek dari industri. Nah, dekade 70-an definisi itu dianggap lemah karena
customer tidak terlibat sama sekali, hanya objek saja. Bahkan di negara-negara maju, ya, yang namanya rakyat itu adalah customernya pemerintah. Ya, rakyat itu customernya pemerintah. Jadi bagi pemerintah, customernya itu adalah rakyat. Itu di negara-negara maju. Ya. Dan tidak ada satupun negara maju yang menggunakan definisi juran. Tidak ada. Ya. Nah, sejak dekade 70-an, yang dimaksud quality itu adalah sesuai dengan permintaan customer, sesuai dengan kebutuhan customer, gitu ya. Nah, sesuai dengan harapan customer, ya. Jadi, nah disitulah saya lantas menciptakan satu metode sampling yang saya sebut sebagai customer news, NEWS. Oh, ini kalau di Malaysia itu orang pakai itu. NEWS, N-nya needs, E-nya expectation, W-nya wants, dan S-nya satisfaction. Jadi definisi dari Crosby ini, ya, itu yang namanya kualitas adalah sesuai dengan customer news dalam bahasa saya. Sesuai dengan customer needs, customer expectation, customer wants, dan customer satisfaction. Pokoknya membuat customer puas, sudah, itu adalah berkualitas. Nah, ya. Dan ini ternyata umurnya hanya 2 dekade definisi ini. Definisi ini bagus sekali. Ya, definisi Crosby itu bagus sekali, ya. Karena menempatkan customer sebagai bagian dari proses industri. Sebelumnya customer hanya objek saja, ya. Nah, dan itu definisi kedua itu berlaku sampai dengan dekade 1990-an. Ya. Nah, akhir 1990-an, definisi yang kedua itu berubah lagi, ya, dengan definisi yang ketiga yang berlaku hingga saat ini. Ya. Jadi sudah lebih dari 30 tahun. Ya, sudah lebih dari 20 tahun ya, lebih dari 20 tahun. Nah, konon, sekali konon ini ya. Kalau kita bahasa-bahasa di literatur itu selalu bahasanya itu konon. Ya. Konon definisi ketiga itu diinisiasi oleh para insinyur di pabrik mobil Mercedes-Benz. Ya. Ya. Ya, akhir tahun 90-an mobil atau Mercedes-Benz itu mengeluarkan mobil model baru di mana di dalamnya dilengkapi dengan airbag. Nah, airbag inilah yang menjadi inisiatornya, airbag. Ya. Gitu. Itu airbag itu satu teknologi yang tidak diduga-duga oleh customer. Jadi yang melebihi dari ekspektasi customer. Ya, beyond customer expectation. Dan keluarlah definisi yang ketiga, yaitu bahwa yang namanya kualitas itu adalah gitu melewati apa yang customer harapkan. Begitu ya. Jadi ini sudah satisfaction, customer satisfaction plus. Ya. Jadi itu definisi mutu yang sekarang dianut itu ya. Jadi melewati apa yang customer harapkan. Gitu ya. Jadi kalau yang memenuhi customer harapan itu belum berkualitas. Ya, melewati ya. Nah, kemudian itulah ya
Jadi sekali lagi kita menggunakan definisi yang ketiga. Ya. Jadi peningkatan kualitas itu artinya meningkatkan kinerja proses sehingga hasilnya itu di luar dugaan dari customer. Ya. Nah, oke. Setelah itu kita akan bicara tentang proses parameters. Prosesnya itu hanya ada dua. Parameternya itu hanya ada dua. Ya, dalam setiap proses parameternya hanya ada dua, yaitu yang disebut target dan yang disebut variabilitas. Dalam bahasa statistik, target itu adalah rata-rata atau mean sampel. Itu dalam bahasa dalam bahasa statistiknya. Dalam bahasa umumnya target. Ya. Parameter yang kedua adalah variabilitas. Dalam bahasa statistik itu adalah standar deviasi. Titik itu saja ya. Gitu. Jadi parameter proses itu adalah mean dan standar deviasi atau variansi. Ya. Nah, kemudian tadi sudah saya sebutkan tentang apa itu yang dimaksud dengan disparitas ya. Ya. Nah, yang keempat itu kita akan bicara tentang critical to quality. CTQ. Ini terminologi dasar yang akan selalu kita ucapkan dalam diskusi-diskusi ya. Nah, CTQ itu singkatan dari critical quality. Gitu. Sekali lagi, ini bahasa quality management. Bahasa untuk umum. Dalam bahasa statistik itu namanya variabel. Variabel yang menentukan apa itu kualitas. Ya, seperti misalkan saja kalau bohlam lampu listrik, ya, bagi customer itu kualitas itu adalah usia dan intensitas cahaya. Ya, dua itu saja sudah cukup itu. Ya, usia bola lampu yang panjang itu lebih disukai daripada bola lampu yang usianya pendek. Ya, bola lampu yang terang lebih disukai ketimbang bola lampu yang redup cahayanya. Nah, dalam hal bola lampu tersebut, CTQ-nya itu ada dua, yaitu usia dan intensitas cahaya. Nah, kemudian kita akan banyak berbicara tentang control chart, ya, atau diagram kontrol. Itulah yang saya sebut alat untuk memvisualisasikan kinerja proses. Ya. Jadi saya tidak akan tunjukkan dulu untuk sementara begitu, ya. Tapi bisa saya lanjut. Ini ada chat, ya. Mas Cahyo, kalau ada chat tolong dilihat ya. Kemudian dibaca, ya. Barangkali kita perlu menoleh dulu ke chat itu, ya. Nah, tadi dari Mas dari Mas Miftah, oke ya. Ada pertanyaan sebetulnya Prof di kolom chat ini. Ya. Ini dari Pak Didimus, Prof. Ini berkaitan dengan implementasinya jika pada servis penanganan banjir dan longsor begitu, Prof. Ya. Bagaimana untuk servis penanganan banjir dan longsor? Oh, jadi ini adalah layanan pemerintah, begitu, terhadap rakyatnya, begitu ya? Atau yang dimaksud apa ini? Layanan siapa kepada siapa? Pak Didimus mungkin bisa open mic, Pak. Ya, layanan dari siapa kepada siapa? Kepada pemerintah untuk masyarakat, Pak. Oh, layanan dari pemerintah untuk masyarakat gitu ya? Ya. Ya.
apakah kualitasnya, apakah berkualitas atau tidak gitu ya. Tidak Pak, untuk penanganannya bagaimana caranya biar sebelum terjadi banjir itu kita penanganannya bagaimana begitu Pak? Betul, setiap proses itu ya itu apakah proses itu berkualitas atau tidak. Ini kan proses layanan ya. Ya Pak, maksudnya begitu Pak. Proses layanan. Jadi yang dimaksud adalah mempertanyakan apakah proses layanan pemerintah itu berkualitas atau tidak. Begitu kan ya? Ya. Ya, oke. Ya. Kita harus tahu dulu CTQ-nya apa. Ya, untuk mengatakan bahwa layanan pemerintah itu berkualitas, begitu ya. Artinya nanti masyarakat akan puas begitu. Ya. Nah, CTQ-nya dulu, Mas Didimus. Ya, Sebelumnya, Mas Didimus dari mana nih? Dari Jayapura Pak. Alhamdulillah. Jayapura, Unsén atau apa? Saya Kementerian Kehutanan. Oh, begitu ya. Ya, saya pernah 3 bulan di Unsén sana. Ya, 30 tahun yang lalu lah. Gitu ya. Oke, Mas Didimus ya. Jadi kita tentukan dulu CTQ. Ya. Bagaimana menentukannya? Ah, ini dia. Ada panduannya. Ya. Bagaimana menentukannya? Nah, yang paling tahu itu adalah rakyat. Ya. Itu yang saya sebut tadi, metodologi survei yang saya buat, itu yang saya sebut customer news atau people news, itu bisa digunakan. Ya. Harus tahu dulu CTQ-nya. Setelah punya CTQ, lantas kumpulkan datanya. Setelah punya datanya, baru kita proses. Itu yang metodologi yang sedang kita bicarakan pagi ini. Gitu ya, Mas Didimus. Nanti kalau perlu penjelasan lebih lanjut tentang people news atau customer news, nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Siap, Prof. Terima kasih. Ya. Oke. Ya. Ya, betul. Harus very satisfied. Betul. Gak hanya satisfied. Betul. Dan itu adalah definisi yang ketiga. Ya, beyond satisfaction. Ya. Oke. Baik Indonesia ke depan. Oke. Ya. Jadi tahun 90-an saya kepada mahasiswa di ITB itu ya, yang saya bimbing S1-nya, itu ada yang saya beri tugas ya. Ayo kontrol kualitas layanan di kecamatan. Coba ya. Alhamdulillah camat-camatnya sangat sangat kooperatif ya. Ada datanya, tunjukkan ya kualitas kantor Bapak seperti ini nih, menurut customer ya. Begitu. Oke. Nah, pertanyaan ya Prof. Maman, boleh? Silakan Bu. Oh ya begini ya, ini apa yang dialami di kampus itu kan ada setiap akhir semester itu kan ada evaluasi terhadap dosen. Nah, kebetulan saya termasuk di dalam tim penjaminan mutu. Ternyata selalu sudah 3 tahun itu ada 3 dosen yang menurut evaluasi mahasiswa itu hanya cukup. Kalau yang lain itu rata-rata misalkan 4,5 dari nilai 5 sangat bagus. Kalau ini malah di bawah 4, jadi cuma 3, sekian sehingga mahasiswa menyimpulkan bahwa nilainya itu hanya cukup. Itu sudah 3 tahun selama saya di sana, nilainya itu tidak berubah, 3 dosen itu. Nah, apa yang harus dilakukan itu sudah kami sampaikan kepada pimpinan, ada itu gitu. Jadi mata kuliahnya itu tetap
Ya, karena dipegang oleh 3 dosen tadi, ya berbeda dosennya. Ada 3 orang dari dosen tetap dari 15 yang demikian. Padahal mata kuliah untuk SMA Trisakti itu sesuatu mata kuliah yang penting gitu. Saya agak worry penelitian seperti apa yang harus dilakukan atau bagaimana ya Prof. Terima kasih. Ya ini provokasi ya. Penelitian yang harus dilakukan tuh yang sedang kita bicarakan ini. Ya. Jadi yang pertama ya. Kita harus objektif menilai performance dosen. Iya. Ya. Nah, itu pengalaman saya menunjukkan ya bahwa ada variabilitas yang tinggi antara performance dosen bidang ilmu-ilmu sosial dengan dosen bidang ilmu-ilmu eksakta. Iya. Ya. Ini harus diterima dulu. Variabilitasnya, disparitasnya tinggi. Ya. Nah, di ilmu-ilmu sosial itu minnya umumnya lebih besar daripada di ilmu-ilmu eksakta. Ya, nah, Iya. itu lebih besar. Standar deviasinya pun demikian. Jadi ini harus menjadi bahan pertimbangan manajemen. Ya, nah, yang lebih enak itu adalah tatkala kita menunjukkan, ya, menunjukkan melalui gambar, melalui control chart, kinerja setiap dosen itu. Iya. Dibandingkan dengan dosen-dosen yang lain. Silahkan dilihat. Nah, sekarang penanganannya bagaimana? Penanganannya adalah duduk bersama. Melihat pada gambar control chart itu. Apa yang terjadi? Nah, root cause-nya dicari bersama. Sebab ada kemungkinan di satu kelas ada outlier. Outlier sangat berbahaya terhadap variabilitas. Ya, maksud outlier itu ada mahasiswa yang sangat pandai. Iya. Ya, dan ada mahasiswa yang sangat kurang pandai. Itu akan mengakibatkan variabilitasnya tinggi. Akibat selanjutnya adalah disparitas antar kelas tinggi. Nah, oleh karena itu, disitulah data itu harus bersih. Bersih dalam pengertian statistik yang siap olah. Bersih artinya siap olah. Nah, itulah salah satu alasan mengapa saya menulis buku tentang teknik membersihkan data. Ya, ya begitulah Prof. Rukaysi. Ya. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Nah, kemudian ini dari Mas Tatok. Wah, ini dari Aceh ya, Mas Tatok ya. Mas Tatok ini dari Aceh nih. Mungkin bisa di-share mengenai cara menentukan CTQ. Oke, nanti ya apa namanya. Sekali lagi catat saja. Caranya adalah sampling buatan saya sendiri begitu ya. Dan itu sudah sudah menginternasional sampling itu ya. Metode sampling. Begitu. Metode survei lebih tepat. Yang saya sebut people news atau customer news ya. News singkatan dari needs, expectation, wants, dan satisfaction. Kalau ada artikelnya atau paper, terima kasih. Oke, ya. Nah. Baik, kita lanjutkan ya. Saya kira ini chatnya sudah saya baca semuanya. Gitu. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi sekali lagi kita sudah memiliki satu arah yang sama, satu tujuan yang sama ya. Nah, dan yang terminologi yang keenam yang akan kita sering bicarakan adalah apa yang disebut dengan false alarm atau alarm palsu dan juga true alarm. Ya, apa itu? Ya. Nah, tatkala kita sudah membuat
control chart, gitu, maka control chart itu akan memberikan alarm. Ya, nah ini control chart itu akan memberikan alarm kita kira. Alarm apa? Ya kalau alarm mobil kan bunyi ya tut 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 gitu ya. Nah, kalau alarm statistik bukan bunyi tapi angka. Angka ya, alarmnya itu. Apakah pada suatu ketika ada alarm berbahaya? Ya. Kemudian kalau ada, selidiki apakah itu alarm itu palsu atau alarm tulen. Kalau alarm palsu, proses jalan terus. Tapi kalau alarm tulen, ya, ini proses untuk sementara dihentikan. Tapi jangan lama-lama, ya, jangan lama-lama. Itu ordenya bisa dari menitan sampai berjam-jam ordenya. Ya, karena proses tidak boleh berhenti sesungguhnya. Nah, kalau alarm itu betul-betul alarm, maka disitulah harus diset kembali. Ya, proses harus diset kembali. Artinya harus ada perbaikan. Disinilah letaknya peningkatan kualitas itu. Ya. Oke, nah kemudian feature atau ciri-ciri dari proses kita itu, yang pertama ya itu proses yang kita hadapi adalah proses kompleks. Artinya CTQ-nya lebih dari satu. Kalau CTQ-nya hanya satu, itu mudah. Ya. Jadi kalau hanya satu variabel penentu penentu kualitas itu hanya satu variabel, mudah. Seperti misalkan saja ini kualitas ballpoint ini ya. Misalkan saja kualitas ballpoint ini adalah dari dari usianya, usia pemakaian. Ya. Sudah, itu mudah. Tapi kalau ini kualitas ini kita mau tentukan dari usia pemakaian dan juga visibility dari tulisan ya. Itu sudah ada dua ya. Itu sudah masuk kompleks. Proses kompleks ya. Jadi proses kompleks itu CTQ-nya lebih dari satu. Ya. Nah, teman-teman semuanya, tatkala CTQ lebih dari satu, sayang sekali kita tidak boleh mengontrol satu persatu. Tidak boleh. Misalkan saja kualitas performance dari satu kelas. Di kelas itu diajarkan fisika, kimia, biologi, matematik. Ada 4 ya. Ada 4. Nah, ini tidak boleh dikontrol matematik saja, fisika saja, kimia saja, fisika saja. Kalau kita mau berbicara tentang kualitas kelas. Ya. Harus sekaligus. Kecuali kalau kita mau mengontrol kualitas performance guru matematik, guru fisika itu satu persatu itu ya. Tapi kalau performance proses dalam satu kelas tidak boleh satu persatu, harus sekaligus. Nah, itu tantangannya. Dan yang ketiga kita akan banyak bicara tentang PFA. PFA itu singkatan daripada probability of false alarm. Ya. Probabilitas terjadinya alarm palsu. Nah, di industri manufaktur, PFA ini besarnya sudah ditentukan oleh pasar global. Yaitu sebesar 0,0027. Dalam bahasa statistik ini adalah alfa atau error tipe 1. Ya. Gitu.
biasanya kan, apalagi kalau teman-teman dari ilmu sosial begitu, berapa alfanya? 5%. Nah, gitu ya, dianggap signifikan. Gitu. Tidak, di industri manufaktur itu bukan 5%. Ya, bukan 0,05, tapi 0,0027. Ya. Jadi 2.700 ppm part per million. Kalau 5% itu berapa ppm ya? 5%, 0,05 itu berapa part per million? 5.000 ya, 50.000 ppm. Ya. Tuh. Nah, di industri manufaktur itu 2.700 ppm. Di industri service, di industri jasa, termasuk layanan publik, itu 5% atau lebih. 0,05 atau lebih. Bisa sampai 20%. Ya. Nah, mengapa? Mengapa kok besar? Karena di ilmu-ilmu sosial dampaknya tidak langsung terasa. Perlu waktu yang panjang. Sementara di industri manufaktur dampaknya langsung terasa. Apalagi kalau tadi Mas Miftah ya di industri farmasi atau di industri kosmetik, nah itu dampaknya bisa segera langsung. Ya, untuk diketahui saja pada tahun 1977 Mas Miftah, ya, saya terlibat survei untuk industri kosmetik Lancôme di Paris. Gitu 1977 ya 45 tahun yang lalu. Ya, gitu. Oke ya. Nah, jadi kembali lagi ke menu tutorial. Kita sedang berada pada seri 1 ya. Tapi belum selesai seri 1. Ya. Seri 2 dan 3 itu bab 6. Ya. Seri 2 dan 3 itu bab 6. Seri 45 itu bab 10 11. Ya. Dan seri 67 itu bab 12. Dalam buku ini ya. Dalam buku ini ya. Jadi saya ulangi. Seri 2 3 itu bab 6. Kemudian seri 45 bab 10 11. Dan seri 67 itu bab 12. Ya. Jadi, nah ini untuk sementara referensinya ini. Ya. Referensinya ada 2 buku dan ada 2 jurnal. Ya, publikasi jurnal. Nah, publikasi jurnal nomor 3 nomor 4 itu silakan Ibu Bapak download kalau diperlukan ya di akun saya di ResearchGate. Di ResearchGate. Ya, sudah saya simpan di sana di ResearchGate. Nah, nama akunnya ketik saja Maman Jauhari. Ya, dan download silakan. Buku nomor 1 yang ini ya. Kalau perlu silakan kontak saya ya. Gitu. Buku nomor 2 ini buku nomor 2 ini silakan pergi ke amazon.com. Ya. Nomor 2 ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Perancis, ada yang ya. Ya sekali lagi ini ditulis dalam 9 bahasa. Ya. Gitu. Nah, silakan ke Amazon. Nah, di Amazon mungkin harganya sekitar 40-50 US dollar. Ya. Mereka jual mahal sekali. Ya. Nah, ada lagi pertanyaan tuh, Mas Cahyo? Baik, mungkin dari saya, Prof. Boleh, Prof? Silakan. Saya ingin menanyakan tentang
false alarm dan true alarm, Prof. Jadi Ya. bagaimana cara kita menginvestigasinya, Prof? Ya. Nah, itu kita sedang ada cara ya, teknik tertentu begitu yang nanti akan kita bicarakannya setelah kita mengetahui dulu ya apakah ada alarm atau tidak. Ya, mendeteksi itu saja dulu ya. Nah, kemudian kalau ada, nah itu sekali lagi alarmnya adalah berupa angka ya gitu. Bukan berupa bunyi. Alarmnya itu ya. Kalau ada teman-teman yang bisa mengkonversi ke bunyi itu bagus sekali ya. Gitu ya. Oke. Nah, jadi ini ada oh ini Mbak Arifia, apa kabar Banjarmasin? Mbak Arifia. Ya. Teori signaling ya Prof. Ya, ada kaitannya ya dengan sinyal and noise gitu. Industri transportasi publik untuk errornya 50-20% Prof. Karena dampaknya tidak. Ya, betul. Ya, itu apa namanya? Tergantung dari sekali lagi ya. Sekali lagi. Saya jelaskannya mengenai PFA itu. Ini krusial PFA itu. Jadi PFA berapa? 5%, 10%, 20% gitu ya. Begini ya. Cara menentukannya ya PFA itu. Nah, kali misalkan saja PFA-nya 5%. Apa artinya 5% itu? 5% itu artinya dalam 100 kali pengambilan keputusan ya. Itu sekali lagi ini kita sedang sedang berusaha mencari keputusan yang baik ya. Apakah proses itu berkualitas atau tidak? Ya. Nah, itu keputusannya. Jadi dari control chart itu keputusannya adalah apakah proses itu berkualitas atau tidak. Itu keputusannya. Nah, kalau PFA-nya 5%, artinya dalam 100 kali pengambilan keputusan 5 kali keputusannya salah. Gitu ya. 5 kali. Itu yang ditolerir. 5 kali keputusannya salah. Nah, setiap kali kita melakukan kesalahan, maka kita akan menanggung kerugian. Ujung-ujungnya ini. Dan setiap kali keputusan itu betul, kita memperoleh benefit, memperoleh keuntungan. Jadi dalam 100 kali pengambilan keputusan itu, 95 kali kita memperoleh keuntungan, 5 kali kita menanggung kerugian. Hitung saja. Setiap kerugian itu berapa biayanya. Setiap keuntungan itu berapa biayanya. Hitung saja. Dari 95 keuntungan, sekian yang diperoleh. Dari 5 kali kerugian, sekian yang diperoleh. Nanti bandingkan. Kalau kerugiannya terlampau tinggi, perkecil PFA-nya. Gitu ya. Kalau kerugiannya itu cukup oke lah ditolerir, oke silahkan itu. Nah, jadi itu ya PFA itu artinya, gitu ya. Oke. Kemudian, oke, ini dari Mas Nur Hadi Nuhung. Oh ini dari Sulawesi, ya Mas Nuhung. Ya, dari Sulawesi. Saya minta izin link rekodnya Pak Cahyo. Link Prof. Sinyal di Makassar kurang bagus. Cuaca lagi tidak mendukung. Mas Cahyo itu ada permintaan dari Mas Nuhung di Makassar. Baik, Prof. Silakan ya. Oke, nanti ditangani Mas Cahyo ya, Mas Nuhung. Ini dari Kang Sugi. Assalamualaikum. Apakah selain control chart ada pengujian statistik untuk generasi ke populasi? Ini sudah begitu. Ini sudah begitu. Jadi apa namanya?
sudah tidak ada perlu lagi generasi ke populasi karena memang kita bicara ya pengambilan keputusan untuk populasi. Oke. Kemudian dari Mas Tirta, ada salam balik dari Pak Subakar. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Beliau mau beli bukunya. Silakan ya. Sampaikan ke Mas Bakat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke ya. Nah, gitu. Kita sudah selesai dengan menjawab chat. Silakan kalau ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang lain. Ini kita masih apa namanya bincang-bincang tentang terminologi dasar yang harus kita apa namanya pahami dulu gitu. Gak ada Mas Sayang? Belum ada Prof di kolom chat. Oke, yuk kita lanjutkan kalau begitu ya. Kita masuk sekarang dengan seri 1. Ya, seri 1. Nah, baik. Nanti ini akan saya bagikan ya. Tulisan saya ini akan saya bagikan gitu. Jadi untuk memulai kita pikirkan saja tentang keempat hal berikut ya. Yang pertama itu kita akan memulai dengan mengontrol disparitas antar kelas. Ya, bagaimana ceritanya begitu? Ini dulu yang paling mudah. Ya, jadi kemudian kita akan bicara tentang proses kompleks. Artinya apa namanya number of CTQ-nya lebih dari 1. Artinya banyak mata kuliah yang terlibat atau banyak mata pelajaran yang menentukan kualitas performance dari setiap kelas. Nah, sebagai rule of thumb, ya, itu sample size n, ya, pada tahap awal, jadi pada tahap penaksiran parameter, gitu, itu antara 20-30. Ya. Jadi silakan dilihat di sini chapter 15, bab 15. Di situ ada contohnya. Ya. Jadi yang membawa buku itu pada halaman 169. Ya. Bab 16. Oke. Nah, itu tabel 16.1 ya, mulai dari halaman 169 sampai dengan halaman sampai dengan halaman 188. 169 sampai dengan halaman 188. Ya. Di situ adalah contoh data yang saya kumpulkan dari sebuah SMA di Bandung. 20 kelas. Ya, gitu. Nah, balik lagi tadi. Saya beri nomor kelas itu kelas nomor 1 sampai dengan kelas nomor 20. Nah, pada kelas nomor 1 siswanya ada 37 orang. Ya. Dan kami melakukan studi untuk 3 mata kuliah yang ada di ujian nasional. Yaitu oh, ini bukan dari SMA ini, sorry. Bukan dari SMA di Bandung. Ya. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematik. Itu yang dievaluasi. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematik. Ya, itu. Jadi bentuknya seperti tabel ini. Gitu. Kumpulkan 20.
Nah, ini data ini sekali lagi ya, jangan kurang dari 20 dan tidak perlu lebih dari 30. Ya, ini fatwa daripada para ahli dalam bidang quality science. Ya. Gitu. Nah, jadi setiap kelas itu datanya berupa matriks. Matriks tentang nilai mata pelajaran. Nah, untuk kelas nomor 1 itu ada 37 baris dan ada 3 kolom. Nah, ini bahasa matriksnya ya gitu. Nah, gitu ya. Nah, kemudian PFR-nya sekali lagi 5% atau lebih. Nah, yang dimaksud parameter sekali lagi itu berupa min, populasi, ya, lambangnya mu, ini kalau populasi, ya, atau kalau dalam sampel, min sampel ini, dan itu berupa vektor, ya, atau berupa grand min x bar bar, ini x bar saja, ini x bar bar, ya. Nah, sedangkan variabilitas proses, ya, itu dalam bahasa statistiknya, karena ini kompleks prosesnya, itu dinyatakan oleh matriks kovariansi. Ya, kalau variabilitas populasi lambangnya ini ya huruf Latin sigma. Kalau sampel S. Nah, kalau dari apa namanya? Kalau di min ada grand min, di variabilitas itu ada yang disebut pooled covariance matrix SP. Ini beberapa terminologi ya. Nah, kemudian kontrol senarionya tuh. Kontrol senario ini bukan sampling senario, tapi kontrol senario. Ada yang berbasis ukuran sampelnya 1 yang disebut individual observation. Ada yang berbasis observasinya datanya lebih dari 1. Ya. Gitu ya. Nah, yang baru di dalam buku saya itu ini yang ketiga ini. Dan yang keempat. Ini skenario 1, 2 itu ini. Skenario ketiga itu ya basisnya adalah datanya itu CTQ lebih dari 1, tapi ukuran sampelnya tidak konstan. Seperti tadi ya, kelas nomor 1 siswanya ada 37, kelas nomor 2 siswanya ada 41 ya, dan macam-macam. Ya. Kemudian yang skenario keempat itu ya kalau CTQ-nya berbeda, bagaimana kita bandingkan? Ya, kalau CTQ-nya berbeda. Oke ya. Kemudian saya lanjutkan. Ya. Jadi yang akan kita kontrol adalah MPT atau multivariate process target atau complex process target dan MPV ya, complex process variability. Oke ya. Nah, sekarang untuk itu ya, nah kalau samplingnya dengan N sama dengan 1 ya, itu di dalam service industri ini jarang sekali ditemukan. Ya, saya tidak berani mengatakan tidak pernah dilakukan ya, tapi jarang ini ditemukan. Mengapa? Karena sekali lagi data di ilmu sosial itu murah didapat ketimbang di ilmu-ilmu eksakta. Ya. Nah, yang kedua, teaching learning parameter estimation ya dilakukan berdasarkan apa yang disebut data historis atau HDS step 1. Kemudian kontrolnya dilakukan pada step 2. Jadi dalam pengontrolan
kualitas proses itu ada 2 tahap. Tahap 1 dan tahap 2. Tahap 1 itu untuk menaksir parameter TLP, yaitu min dan standar deviasi. Tahap 2 itu untuk mengontrolnya. Nah, pada tahap 1 itulah kita memerlukan HDS, historical dataset, yang tadi sudah disebut ya sebanyak 20, antara 20 dan 30. Ya. Jadi untuk itu kita akan memulai dengan operasi matik dulu. Ya. Dengan menggunakan Excel. Mengapa Excel? Mengapa Excel? Karena ya setiap orang yang punya laptop ya install Microsoft sudah pasti ada Excel. Itu yang pertama. Jadi Excel itu boleh dikatakan yang paling populer. Semua orang boleh dikatakan bisa. Gitu. Yang kedua, jangan lupa ini negara kita itu negara kepulauan. Pelosok-pelosoknya itu disparitasnya tinggi. Ada yang sudah advance seperti Jakarta, ada yang sangat kurang advance seperti Garut, gitu ya, tempat saya tinggal sekarang ini, gitu. Nah, tapi kalau kita mengajarkan kepada guru-guru di Garut ini Excel, itu mereka paham. Yang di Jakarta pun demikian. Ya. Kita bisa saja menggunakan SPSS, tapi itu mungkin untuk Jakarta oke. Tapi di Garut nanti dulu, ya. Apalagi untuk pamong-pamong desa, gitu kan ya. Jadi kita perlu juga berpikir secara holistik, secara kebangsaan, ya kita perlu memikirkan teman-teman kita yang ada di pelosok, ya. Nah, apakah sudah siap dengan dengan ya, ini dengan yang ini nih yang 5 teman-teman semua sudah siap? Ya, Mas Cahyo? Ya, siap, Prof. Siap ya. Nah, jadi ini sudah hampir 10.30, tapi kita lanjutkan ya sedikit ya. Ya, oke. Ya. Ini mohon dicatat ini, ya. Yang pertama, kita harus bisa menghitung sum of squares of all elements, matriks ya. Nah, itu perintahnya ini. Nah, ya, mohon dicatat itu. Perintahnya sum SQ dalam kurung bla 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 bla. Ya. Gitu. Ini perintahnya adalah perintahnya itu. Ya. Nah, ini perintahnya ya. Gitu. Ini perintahnya determinan M. Ya. Yang ini perintahnya ya hanya sum saja. Ya, dan yang ini perintahnya adalah
Nah, mohon dicatat ini. Cukup itu saja. Jadi apa namanya? Yang lainnya itu terserah ya. Ini cukup itu saja. Ya. Dari Excel itu sudah bisa mencakup keempat bab yang kita bicarakan tadi ya. Nah, sekarang izinkan saya, kalau tidak ada pertanyaan ya, izinkan saya menampilkan tutorial dalam Excel. Sudah bisa, Mas Sayo? Sudah, Prof. Kecuali kalau ada pertanyaan ya. Jadi baik, kalau begitu saya akan apa namanya keluar dulu. Stop share. Kemudian saya tampilkan MS Excel. Ya, MS Excel, dan kemudian saya balik lagi ke, nah, tampak Mas Ayo layar Excel? Sudah, Prof. Layar Excel Hah? sudah terlihat. Sudah terlihat. Ya, saya tuliskan di sini matriksnya ya, misalkan saja 2, 3, 4, 5. Ya, kemudian ini berapa? 10, 11, 12, 13. Kemudian ini -1, -7, 0, ya, 8. Kemudian ini kita katakan saja 12, 3, 8, 10. Ya. Nah, ini adalah matriks. Ini adalah matriks ya, matriks 4 baris, 4 kolom atau set, atau supaya berbeda. Begini saja ya. Ini matriks 4 baris 3 kolom. Ya. Dan kita mau membuat sum of square. Jadi sum of square, ya. Mulai kalau kita mau melakukan operasi matriks, mulai dengan tanda sama dengan. Tanda sama dengan sum SQ. Ya. Sum SQ kurang buka. Nah, kemudian kita short matriks. Gitu ya. Nah, semua elemen matriks di short, di highlight. Kemudian kurung tutup. Setelah itu enter. Tuh. Jadi ini 905 adalah jumlah kuadrat semua elemen dari matriks itu. Ya. Ini keterampilan pertama yang harus diketahui ya. Jadi sekali lagi ini adalah sum of square. SS saya sebut ya. Saya pindahkan ke sini. Ya. Oke. Nah, kalau kita mau menghitung jumlah setiap kolom dan jumlah setiap baris, ya, ini sama saja, ya, sama dengan sum kurung buka 2
3, 4, 5. Kurung tutup, enter. Nah, ini 14 adalah jumlah, ya. 14 adalah jumlah ini, kolom pertama. Ya, sum. Kalau untuk yang lainnya, nah kita lihat ini apa namanya? Kita highlight ini angka 14, kemudian kursor letakkan pada ujung ini sehingga muncul tanda hitam plus, kemudian tekan mouse sebelah kanan dan kemudian drag ke kanan. Nah, sudah langsung ini dapat 46 adalah jumlah dari elemen kolom kedua, 33 jumlah elemen kolom ketiga. Ya, begitu. Sekarang yang kedua tadi apa? Mas Ayo, transpose ya? Matriks transpose. Transpose ya. Nah, matriks transpose itu lihat baik-baik. Ya. Ini kita highlight dulu. Matrik itu. Matrik yang mau ditransposkan itu highlight dulu. Ya. Kemudian kita copy. Jadi Ctrl C. Ctrl C. Di copy ya. Nah, setelah ada blinking tuh, kita masuk ke ikon ini. Ikon paste. Ya. Nah, kita klik kiri. Oke. Oh, sebelumnya saya harus simpan sebentar ya. Sebentar, sebelum ke sana, ya saya ulangi dari awal. Saya ulangi dari awal ya. Nah, untuk membuat transpose itu kita simpan kursor di sel kosong. Simpan dulu ya, misalkan di sini. Ya, artinya kita mau menyimpan transposenya itu di sini. Kemudian baru kita klik ikon paste, klik kiri, kemudian klik kiri paste spesial. Ya, pilih di sini transpose. Nah ini transpose. Ya, setelah itu klik OK. Nah, ini dia. Ini transpose ya. Jadi yang tadinya kolom pertama menjadi baris pertama. Yang tadinya kolom kedua menjadi baris kedua. Yang tadinya kolom ketiga menjadi baris ketiga. Ya. Oke. Jelas ya? Jelas ya? Mudah sekali ini. Oleh karena itu kalau ada pendamping mahasiswa S1, biarkan mereka yang mencatat-catat ini ya. Karena ini pekerjaan pekerjaan S1 bukan pekerjaan profesor ya. Provokasi. Lepaskan saja ya. Anak S1 suruh gitu. Nah, sekarang mari kita sebut saja ini matriks A. Ya. Kemudian ini matriks B. Selanjutnya apa? Setelah transpose, Mas Ayo. Inverse, Prof. Inverse ya. Nah, Ya. begitu kita bicara inverse dulu ya. Inverse. Maksudnya membuat inverse dari matriks. Nah, di sini matriksnya harus matriks bujur sangkar. Artinya matriks bujur sangkar itu adalah matriks yang kolomnya dan barisnya sama. Ya. Banyak kolom dan banyak baris sama. Ya, saya copy saja inilah. 3 baris, 3 kolom. Saya simpan di sini. Ya. Jadi saya mau mencari inverse dari C ya. Inverse dari C.
Inverse dari C. Ya. Ya, perhatikan baik-baik. Ini sama dengan M in. Nah, sudah ada nih ya, N inverse, M inverse. Ya, nih. Klik saja. M inverse. Tuh. Oke. Oh. Ada. Saya ulangi ya. Saya ulangi dulu. Nah. Siapkan dulu tempatnya. Siapkan dulu tempatnya ya. Kemudian kita tulis sama dengan M inverse. Ya. Kurung buka. Kurung buka langsung array ini. Kurung tutup. Oke. Enter. Oke ya. Saya ulangi ya. Saya ulangi. Jadi ini saya hapus. Perhatikan baik-baik. Saya ulangi. M inverse, misal inverse. Ya, siapkan tempatnya. Ya. Jadi ukuran matriksnya sama seperti yang mau dibuat inverse. 3 baris, 3 kolom. Kemudian ketik M inverse. Kurung buka. Ya. Lantas di highlight. Kurung tutup. Ya. Nah, setelah kurung tutup, jangan langsung enter. Ya, jangan langsung enter. Tapi tekan shift, tekan kontrol bersama-sama. Ya. Tekan shift, tekan kontrol bersama-sama, baru tekan enter. Nah, inilah inverse-nya. Ya, inilah inverse-nya. Matriks inverse ini, ya, kalau kita kalikan dengan matriks semula, hasilnya adalah matriks satuan. Nah, ini yang belum terbiasa memang akan agak bingung, tapi nanti kalau dalam prakteknya mudah saja itu ya, mudah. Ya, asal ikuti saja ini. Jadi sekali lagi, ya, sekali lagi, setelah tadi ditulis sama dengan M inverse dalam kurung buka, kemudian kurung tutup, jangan langsung enter ya. Tapi tekan dulu shift, tekan dulu kontrol, baru kemudian enter. Ya. Nah. Oke ya. Nah, sekarang kita mau lari ke mana? Kemana Mas Sayo setelah inverse? Ke determinan, Prof. Determinan. Oke ya. Nah, determinan ini juga matriksnya harus bujur sangkal. Banyak baris dan banyak kolom sama ya. Ayo kita hitung determinan dari C. Determinan C. Ya. Nah, bagaimana ini determinan ya? Jadi M sama dengan ya. Nah, jadi di sini pesannya satu kolom saja ya. Sama dengan M
ketik letter M dalam kurung, kemudian C. Ya, enter langsung. Nah, 24. Ya, untuk sementara saya tidak akan jelaskan dulu arti daripada 24 itu ya. Nanti sambil berjalan pada waktu pengontrolan kita akan bicara itu ya. Ya, itu menghitung determinan. Sekali lagi, kalau kecuali inverse, semuanya setelah diketik perintahnya langsung tekan enter. Tapi untuk inverse, begitu ya, untuk inverse dan juga untuk multiplication, itu sebelum tekan enter, tekan dulu bersama-sama shift control. Ya. Nah, sekarang mari kita perkalian ya. Di sini perkalian saja, perkalian C dan inverse C. Ya. Dan inverse C. Nah, saya pindahkan dulu. Perintahnya adalah sama dengan, ya, perintahnya 3 baris, 3 kolom. Mengapa? Karena ukurannya sama. Ya, tuh. 3 baris 3 kolom, 3 baris 3 kolom. Ini pun 3 baris 3 kolom. Perintahnya sama dengan MULT. Buka. Nah, array 1, 3. Ini ya, C. Kemudian ada koma. Ya. Ada koma nih perintahnya, ada koma. Koma array 2. Array 2. Kurung tutup. Ya. Nah, jangan langsung enter. Seperti tadi, Ctrl Shift, tekan Shift, tekan Ctrl, baru enter. Nah, ini ya. Ini hasilnya. Dan kalau kita lihat, mari kita lihat baik-baik ya. Ini yang elemen diagonalnya 1 semuanya. Yang elemen di luar diagonal, ini 0, ini 0. Ini pun 0. Ya. Tuh. Ya. Tuh. Ini pun 0 ya, minus 8 kali 10 pangkat minus 16. Ini pun 0, minus 2 kali 10 pangkat minus 15. Juga yang ini, juga yang ini. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita perkalian A dan B. Nah, perkalian 2 matriks ini tidak bujur sangkar nih. Ya, tidak. Ini 4 kali 3, ini 3 kali 4. Ya. Perkalian matriks itu baru boleh kalau banyaknya kolom. Ya. Banyaknya baris ya dari yang dikalikan ya, kita mau A kali B ya, A kali B. Nah. Jadi banyak baris dari A, banyak kolom dari A 3 sama dengan banyak baris dari B 3. Hasilnya adalah matriks dengan banyak baris dari A dan banyak kolom dari B. Ya, di sini A 4 3.
B 3 4. Maka hasil kalinya adalah 4 4. Ya. Jadi kita pesan tempat lagi. 4 baris, 4 kolom. Sama dengan MMULT. Nah, kurung buka, matriks A, koma, matriks B, kurung tutup. Ya, kurung tutup. Setelah itu, sebelum enter, kita tekan dulu shift, control, baru enter. Nah, itulah hasil kalinya. Ya, itu hasil kalinya. Dan selanjutnya, apalagi Mas Cahyo? Sepertinya sudah, Prof. Edition Sudah tadi semua? penjumlahan tadi sudah kan ya? Sudah ya? Ya. Nah, jadi itulah sederhana sekali ya. Nanti kita akan banyak berbicara tentang ini. Jadi sekali lagi, ini proses hitung-menghitung harus kita jalani dan tidak perlu ibu bapak semuanya yang melaksanakan. Ya, jadi apa namanya, mahasiswa S1 saja sudah cukup. Ya, tahun pertama pun sudah cukup. Mereka akan tahu, akan tahu ya, mengalihkan matriks, ya. Menambahkan matriks. Oh, menambahkan bagaimana menambahkan ya? Kalau menambahkan itu mudah sekali. Sekarang bagaimana tapi ukurannya harus sama. Ya. Ukurannya harus sama. Jadi apa namanya? Kalau A 4x4, B pun harus 4x4. Kalau A-nya seperti ini 4x3, B-nya pun harus 4x3. Coba kita lihat apa namanya, saya matriks D misalkan ya, matriks D kita ambil ini 3x4. Ya, saya ambil ini matriks dia ya. Oke, sekarang kita hitung A plus D. Bagaimana menghitung A plus D? Ini mudah. Ya, coba perhatikan, ini mudah ya. A plus D sama dengan klik ini ya, plus klik ini, enter. Nah, kemudian dari sini kita drag. Izin, Prof. Ya. Matriks A salah. dan D beda dimensinya. Salah ya? Iya. Salah. Ini maksud saya itu B. Ini. B ya. Oke ya. Sama dengan klik ini ditambah dengan klik ini. Nah, setelah itu kita drag. Ya, drag ke kiri, ke kanan. Kemudian drag ke bawah. Nah, selesai. Jadi cukup ilmunya itu saja. Cukup. Dengan demikian sekali lagi karena banyak proses hitung menghitung ya. Jadi ada baiknya nanti ada mahasiswa yang mendampingi ibu bapak gitu. Ya. Proses perhitungan itu apa namanya akan membuat boring. Yang tidak terbiasa akan mudah menjadi boring. Nah, baik ke teman-teman sekalian, silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita akhiri sesi ini ya, untuk nanti
betul-betul masuk ke seri kedua, ya. Sekarang kita sudah bisa masuk ke seri kedua, ya. Dan untuk itu, untuk yang akan datang, mohon disiapkan datanya, ya. Nah, atau kalau tidak dibawa bukunya, kita akan berbicara tentang pengontrolan tadi ya, pengontrolan teaching eldering proses bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan matematik. Demikian teman-teman, ya. Selamat tahun baru. Semoga tahun baru ini membawa berkah kepada kita semuanya dan juga kepada Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas wabarakatuh. Hayo. Baik, terima kasih Prof. Maman untuk penjelasan di pagi hari ini. Ini luar biasa ya, dari mulai terminologinya, lalu tadi secara teknisnya sudah dibahas juga oleh Prof. Maman. Untuk teman-teman sekalian, sebelum ditutup, apakah ada yang akan ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada mungkin ya? Cahyo, mohon maaf, yang dibahas hari ini tuh kita baru ini ya, bab 1 sampai 4 ya? Belum ya? Yang dibahas hari ini? Iya. Oke. Kalau hari ini mungkin baru terminologi. Pengantar aja ya? Pengantar aja. Ya. Ya. Untuk pertemuan keduanya nanti kita update di grup ya, Prof ya? Betul. Tapi ini ada chat dari Ibu Sobiati, NSDN Impres ABALE. Di mana nih Bu Sobi? Ini yang tadi Prof, Pak Didimus tadi ini. Oh, Pak Didimus. Oke. Iya. Materinya insya Allah nanti ada saya dengan koordinasi dengan Mas Cahyo ya. Baik. Mungkin dicukupkan ya Prof ya. Oh ya. Baik. Maaf Prof, tadi saya terlewat untuk pertanyaan 20 kelas tadi. Itu berarti pada level yang sama Prof ya? 20 Tergantung. kelas. Oh. Tergantung ya. Sebentar. Saya mengharapkan dari sini kita bisa menulis artikel untuk jurnal internasional. Ya. Supaya daya kekuatannya itu menjadi booming lah gitu ya. Ya gitu. Dan nanti benefitnya tidak hanya untuk ibu bapak sendiri tapi juga untuk institusi. Ya. Jadi mari kita fokuskan ke sana ya, dan tampaknya ini seperti untuk kelas paralel ya. Tidak perlu kelas paralel ya. Jadi pokoknya siapkan sajalah data begitu sebanyak 20, nanti kita akan bicarakan ya gitu. Tapi untuk sementara CTQ-nya yang sama untuk sementara. Sebelum menginjak ke CTQ yang lain ya. Jadi 20 kelas yang tadi itu CTQ-nya sama ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematik. Ya. Silakan. Ini permintaan guru, mengingat bahwa katanya pembelajaran matematik dan bahasa itu berkorelasi amat tinggi dan sangat menentukan dalam proses pembelajaran materi yang lain, begitu. Ini ada pertanyaan dari Prof. Sani. Dataset di buku-buku Prof. itu apakah disimpan di satu Google Drive? Oke. Sementara ini belum ya. Nanti saya akan minta bantuan Mas Cahyo untuk menyimpan di di electronic device ya, Prof. Sani. Terima kasih sudah bergabung Prof. Sani. Baik. Prof. Sugi juga. Terima kasih Prof. Sugi. Salam untuk teman-teman di UT ya. Baik. Ada pertanyaan lagi dari Mas Salahuddin Borneo. Ya, apa kabar Mas Salahuddin?
Alhamdulillah, Prof. Baik. Alhamdulillah. Jumpa lagi ya. Selamat tahun Ya. baru. Ya, Prof. Sama-sama, Prof. Ya. Apakah data yang saya kirimkan tempo hari dapat diproses? Nanti saya lihat kembali ya, Mas Alhuddin. Ya, Prof. Atau kalau ingin segera dapat respons ya, di WA saja ke saya ya datanya itu. Oh, siap, Prof. Ya. Oke. Baik, cukup mungkin Prof ya. Baik, Baik. terima kasih, Prof. Maman. Kang Maman, punten. Atur nuhun. Izin ke sekarang lo. Ya. Kapan ke Garut, Kang Sugi? Oh, Sani bisa. suka jalan-jalan ke Garut. Sani jalan-jalan ke Garut ya. Baik, Prof. Nanti kapan-kapan ke sana. Ya, oke. Baik Bapak Ibu, mungkin Prof izin di closing aja ya Prof ya. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di pagi hari ini sampai di siang hari ini kita sudah melaksanakan untuk seri pertama begitu ya, dari 7 seri yang direncanakan. Untuk seri keduanya kita akan update di grup CKITLP di WhatsApp begitu. Untuk selanjutnya mohon izin saya tutup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sekali lagi kepada Prof Maman. Bapak Ibu sekalian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi